Akhirnya apa? Akhirnya mie itu dikuasai lagi oleh oligarki. Nah ini sebagai salah satu contoh saja. Kalau kita mencerita bisa ratusan, bisa ribuan contoh. Kalau kita tidak kuasai dari mulai pabrik, distributor, grosir, bangkrut, kita punya usaha. Maka itu di sini ada Pak Menteri, kami dukung Bapak. Kita minta, ini kan kebijakan pemerintah, perlu ada satu regulasi yang betul-betul melindungi koperasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Regulasi itu harus memprotek supaya koperasi yang diuntukkan rakyat ini mampu menguasai dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana kita dagang gula bersaing? Di sini koperasi, di depan toko oligarki. Di sini kita dagang gula sekian, di depan lebih murah dari kita. Karena ngambil grosirnya lebih murah. Sementara kita nggak berani dagang dengan harga yang sama. Itu gara-gara apa? Gara-gara grosirnya dari mereka, distributornya dari mereka. Akhirnya kita bangkrut melulu, nggak bisa bersaing, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ahiba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini majelis rutin multaqa setiap hari Kamis pertama kembali kita buka, dan juga pada Kamis ketiga nanti majelis taklim rutin untuk kaum ibu juga kembali kita buka. Mudah-mudahan selanjutnya setelah ini tetap kita bisa lakukan secara rutin sebagaimana biasa, insya Allah. Hari ini sangat istimewa bagi kita semua. Kita kedatangan tamu. Yang pertama yaitu saudara saya akhina al-fadil al-muhtaram al-mukarram, Bapak Menteri Koperasi, yaitu Pak Ferry. Beliau ini juga aktivis Islam. Beliau ini sekjen dari Syarikat Islam. Syarikat Islam itu termasuk organisasi Islam pendiri daripada Republik Indonesia. Nah, jadi ada sejumlah organisasi Islam yang menjadi pendiri NKRI, ada Nahdlatul Ulama, ada NU, kemudian juga ada Syarikat Islam. Alhamdulillah saat ini beliau dipercaya oleh Bapak Presiden sebagai Menteri Koperasi. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, ketegaran, ketabahan, dan kesuksesan di dalam melaksanakan tugas. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ada sahabat saya hadir bersama kita di tempat ini, yaitu Bapak Dr. Syahganda Nenggolan, seorang cendekiawan, juga seorang aktivis, dan saat ini banyak menjadi teman diskusi baik dengan Bapak Presiden maupun Bapak-Bapak Menteri, sehingga beliau banyak memberikan masukan-masukan supaya masukannya itu bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat, dan insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, yaitu tamu-tamu kita semua dalam taat dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Pak Menteri dan seluruh rombongannya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau. Dan tentu secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan untuk kedua guru kita yang telah dengan setia selama bertahun-tahun mengajar kita, yaitu Kiai Haji Husnuddin hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang luar biasa terus setiap Kamis pertama membacakan kitab Minhajul Abidin untuk kita semua. Memang ini kitab tasawuf yang luar biasa karya Imam Ghazali yang isinya merupakan lautan samudra hikmah. Nah, begitu juga kepada guru kita Ajangan Cucun An-Nasai. Nah, beliau juga membuka kitab I'anatul Talibin. Luar biasa, beliau jabarkan kepada kita ilmu fikih, saudara.
Dan ini akan terus berlanjut. Memang kalau belajar ilmu fikih dari awal tuh kita belajar dari mulai babut toharo, nanti naik babut sholah dan seterusnya, saudara. Nah kalau kita tekun, nggak berhenti-berhenti, nggak mundur-mundur lagi, itu bisa tuntas sampai bab tentang tata negara Islam, tentang politik Islam, tentang ekonomi Islam, lengkap di dalam kitab fikih. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedua guru kita Allah berikan panjang umur dalam taat dan ibadah, sehat walafiat, dan terus bisa mengajar kita insya Allah. Nah baiklah, kepada semua para ustadz, para dai, para pimpinan pondok, para pimpinan majelis-majelis taklim yang hadir di sini, begitu juga para santri di belakang yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta dan sayang kita kepada para guru kita. Mudah-mudahan ngumpulnya kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya menyimak, betul-betul menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Koperasi kita, ya ikhwan, tentang bagaimana niat baik Bapak Presiden, begitu juga beliau selaku menteri yang akan melaksanakannya untuk mengembalikan sistem ekonomi kita ini kepada ekonomi kerakyatan, ekonomi keumatan yang memang basisnya adalah koperasi. Tapi memang semenjak reformasi, koperasi ini hancur-hancuran dibuat. Itu tadi yang disebutkan oleh beliau, karena ada perjanjian dengan IMF, kemudian pemerintah tidak lagi diberikan kuasa untuk mengatur pasar, saudara. Nah sehingga akhirnya pasar kita lebih banyak dikuasai oleh oligarki. Nah mereka yang seenak-enaknya menentukan harga pasar. Nah ini yang membuat akhirnya banyak koperasi kita gulung tikar. Memang ada beberapa koperasi besar yang dikelola oleh pondok-pondok pesantren besar, sebagaimana tadi beliau ceritakan, sukses luar biasa, bisa bertahan. Tapi tidak sedikit koperasi-koperasi pesantren, koperasi-koperasi masjid, koperasi-koperasi masyarakat, saudara, yang gulung tikar. Nah mudah-mudahan niat baik Bapak Presiden kita yang akan dilaksanakan oleh Bapak Menteri Koperasi kita ini menjadi awal kebangkitan untuk ekonomi umat insya Allah. Nah bicara tentang ini saya jadi ingat, saudara, kalau kita buka sejarah Islam, tatkala Nabi kita alaihi salatu wassalam hijrah dari Mekah ke Madinah, begitu beliau sampai di Madinah, beliau lihat dengan mata kepala beliau sendiri bagaimana ekonomi di Madinah ketika itu dikuasai oleh orang Yahudi. Pasar-pasar dikuasai oleh orang Yahudi, dan banyak bahkan penduduk asli Madinah, orang-orang Ansor, ya kawan, itu terlibat dengan utang-utang yang diribakan oleh pihak orang-orang Yahudi. Nah, sehingga umat Islam di sana, saudara, ekonominya dikuasai oleh Yahudi. Nah ketika Nabi melihat itu, Nabi melakukan langkah-langkah besar, terobosan-terobosan luar biasa, bagaimana umat Islam bisa menguasai pasar. Caranya bukan dengan membunuh si Yahudi, caranya bukan dengan membakar pasar Yahudi, caranya bukan melakukan tindak kekerasan atau tindak anarkis atau dengan memerangi mereka. Tidak, Nabi melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Apa di antara langkahnya? Satu, yang pertama Nabi bangun di kota Madinah adalah masjid. Bahkan sebelum masuk ke Madinah, Nabi sudah bangun Masjid Quba, membangun Masjid Quba, membangun Masjid Nabawi. Ada hubungan apa antara masjid dengan ekonomi, saudara? Nah, hubungannya masjid itu Nabi bangun. Setelah dibangun, Nabi mewajibkan umat Islam yang pria sholat 5 waktu di masjid. Dulu di awal Islam sholat berjamaah 5 waktu di masjid hukumnya wajib, fardul ain. Di awal Islam dulu. Nah, walaupun setelah itu, saudara, khususnya di mazhab Syafi'i, kita punya pendapat adalah fardul kifayah di zaman ini. Tapi ketika itu enggak. Para sahabat diwajibkan oleh Nabi untuk sholat di masjid. Bahkan Nabi sampai mengatakan pengen sekali-kali Nabi digantikan siapa gitu yang jadi imam. Nabi pengen keliling kota Madinah, mau bakar rumah orang yang nggak mau sholat berjamaah di masjid. Kenapa itu Nabi lakukan? Karena ini awal pembangunan persatuan, kesatuan dan persaudaraan umat Islam. Kalau mereka masing-masing sholat di rumah, bagaimana mau bersaudara? Nah, Nabi bangun masjid, satu. Yang kedua, Nabi wajibkan para sahabat untuk sholat di masjid 5 kali sehari, 5 waktu. Supaya kenapa? Kalau mereka ketemu sehari 5 kali, yang gak kenal jadi kenal, yang sudah kenal, saudara, jadi akrab.
Kalau sudah akrab nanti saling sayang. Kalau sudah saling sayang, saling hormat, mereka akan mau berbagi. Itu dulu yang dibangun oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bangun masjid, wajibkan sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah sahabat kumpul. Hari ini di sebelah kanannya si fulan, nanti sholat asarnya di sebelahnya lain lagi, nanti sholat berikutnya di sebelahnya lain lagi. Akhirnya lama-lama satu masjid saling kenal. Semua sahabat saling kenal satu sama lainnya. Begitu mereka sudah saling kenal, mereka akrab. Begitu mereka akrab, mereka saling cinta, saling sayang. Begitu mereka sudah saling sayang, mereka siap berbagi. Ketika itulah Nabi persaudarakan muhajirin dan ansor. Ambil satu muhajirin, ambil satu ansor, dipersaudarakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sekali lagi, bangun masjid, kemudian sahabat digiring sholat di masjid untuk saling kenal, baru mereka dipersaudarakan. Lalu apa aturan persaudaraan tadi? Menarik. Nabi wajibkan satu ansor, satu muhajirin dipersaudarakan untuk berbagi suka dan duka, termasuk berbagi harta. Makanya kenapa Nabi lakukan itu? Karena orang-orang muhajirin waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka nggak bawa harta. Harta mereka banyak dijarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Tanah rumah mereka banyak diambil paksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedikit sekali yang bisa hijrah membawa harta, membawa uang emas atau perak, saudara. Sehingga mereka datang banyak yang fukoro, banyak masakin. Sementara orang-orang Ansor sebagai pribumi kota Madinah, saudara, semiskin-miskinnya mereka, ada yang punya kebun, ada yang punya tanah, ada yang punya rumah, paling tidak ada yang punya tabungan, saudara. Nah, Nabi melihat orang-orang muhajirin sekalipun mereka datang sebagai fukoro masakin, tapi mereka punya keistimewaan yang orang Ansor gak punya. Keistimewaan apa? Mereka pandai berniaga. Orang muhajirin itu terkenal pandai berniaga, pandai berdagang. Kenapa? Karena kota Mekah ini kota lalu lalangnya kafilah-kafilah perdagangan dari utara, selatan, selatan ke utara, saudara. Sehingga orang-orang kota Mekah ma'ruf mereka pandai berdagang, termasuk para muhajirin. Sedangkan orang-orang Ansor banyak yang gak pandai berniaga. Ya, mereka punya tanah dari keturunan, waris mewarisi, saudara. Kalaupun ada harta tidak seberapa. Beda dengan muhajirin yang pandai berniaga. Dari situlah Nabi persaudarakan. Nah, begitu dipersaudarakan, si muhajirin dibawa oleh Ansor ke rumah. Begitu dibawa ke rumahnya ditunjukkan, ini kebun saya, kita bagi dua. Dibuka lemarinya, ini harta saya, kita bagi dua. Subhanallah. Muhajirin Ansor ikut aturan Nabi. Suruh bagi dua, dibagi dua. Bahkan saudara, ada seorang Ansor yang menawarkan muhajirin, saya punya istri 4, kita bagi dua. Sampai begitu. Maksudnya yang 2 diceraikan, selesai masa iddahnya dikawinkan kepada si muhajirin. Saudara, termasuk Abdurrahman ibn Auf yang ditawarkan begitu. Nah, tapi apa kata sahabat ini? Jangan, saya nggak minta istrimu. Cukup sedikit modal yang kau berikan, aku mau dagang di pasar. Subhanallah. Muhajirin begitu dapat modal dari Ansor, rame-rame dagang, rame-rame buka toko, buka warung, buka pasar, saudara. Tidak sampai 1 tahun, saudara, mulai muncul pedagang-pedagang kaya baru dari kalangan kaum muslimin. Jadi Nabi bangun kebersamaan, dan Nabi ajarkan umat Islam ketika itu belanja selama kebutuhan masih ada di tokonya orang Islam, belanja dengan orang Islam. Kecuali kalau udah nggak ada, silakan belanja di toko siapa saja. Tapi selama saudara muslim masih berdagang keperluan daripada saudara muslimnya, belanja sesama para sahabat, dan itu dilakukan. Nah, begitu tahun pertama mulai muncul orang-orang kaya baru, saudara, apalagi yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada pedagang-pedagang yang sukses tadi untuk menggantikan saudagar-saudagar Yahudi dalam hal mengutangkan uang, meminjamkan uang, saudara, supaya umat Islam nggak kelibet sama riba lagi, supaya nggak dijirat sama rentenir. Sebab orang-orang Yahudi punya prinsip, saudara, kalau sesama Yahudi riba haram, tapi kalau kepada orang selain Yahudi riba wajib. Jadi orang Yahudi kalau ngutangin kepada orang Islam wajib diribakan, hukumnya wajib sampai hari ini. Makanya jangan kaget kalau bank-bank dunia yang dikuasai oleh Zionis, oleh Israel, saudara, wajib
Mereka keruk habis-habisan, yaitu daripada riba, daripada bunga, saudara, dan seterusnya. Nah, Nabi minta kepada pengusaha muslim baru, pinjamin uang, termasuk Sayyidina Utsman ibn Affan, saudara, yang tampil sebagai orang kaya, utangin kepada orang-orang Islam yang miskin, jangan diambil riba, jangan ada bunga, saudara. Dan itu berlaku terus. Akhirnya nggak sampai 2 tahun, masuk tahun ketiga, pasar Yahudi bangkrut, saudara. Subhanallah. Kenapa bisa bangkrut? Nabi membangun kebersamaan di antara umat. Kebersamaan itulah yang disebut koperasi. Emang koperasi itu apa, saudara? Usaha bersama. Usaha bersama. Cuman zaman Nabi nggak disebut koperasi. Tapi itu usaha bersama. Yang kaya, yang miskin, mereka saling berbagi, saudara. Maju. Nah, jadi betul yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita tadi, bahwa koperasi itu prinsipnya sebetulnya lahir dari ulama-ulama kita. Dulunya dari syarikat Islam, yang dulunya namanya bahkan syarikat dagang Islam pada awalnya, saudara. Jadi betul koperasi itu kemudian dikembangkan, saudara, oleh tokoh-tokoh kita yang lain, oleh Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi dan seterusnya. Jadi memang koperasi ini, saudara, sebetulnya satu bentuk usaha bersama di dalam memajukan ekonomi umat Islam. Alhamdulillah. Hanya saja memang, saudara, semenjak reformasi tantangan koperasi kita berat. Saya pelajari kenapa koperasi ini banyak gulung tikar. Maaf Pak Menteri, selama ini dari mulai reformasi sampai hari ini banyak koperasi gulung tikar. Yang pertama, karena di dalam koperasi diberlakukan simpan pinjam dengan riba, ada bunganya. Makanya saya bangga di sini ada masyarakat ekonomi syariat, ada Pak Menteri yang dari syarikat Islam. Mudah-mudahan ekonomi daripada koperasi kita ke depan bisa dibebaskan dari riba, bisa dibebaskan dari hal-hal yang tidak syariat. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita udah punya bank syariat begitu banyak. Nah, mudah-mudahan koperasi-koperasi kita ke depan semua bisa bekerja dengan bank-bank syariat. Jangan bekerja sama dengan bank konvensional. Karena kalau sudah bank konvensional tidak akan berkah. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, siapa yang masih terus memainkan riba, fa'dzan biharbin minallah wa rasulih. Kata Allah, umumkan, maklumatkan perang dari Allah dan Rasulnya. Enggak bakal berkah kalau masih ada riba. Nah, itu yang pertama Pak Menteri. Karena dulu banyak koperasi-koperasi itu mengandalkan simpan pinjam yang ada ribanya. Nah, mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi. Ini tugas Bapak Menteri kita yang harus kita dukung, saudara, insya Allah. Yang kedua, saudara, ini tidak kalah bahayanya. Banyak koperasi kita sejak dulu, khususnya sejak reformasi sampai hari ini, tidak menguasai dari hulu sampai ke hilir. Itu yang terjadi, saudara. Nah, saya kasih contoh. Dulu ada koperasi pondok pesantren mendirikan mie instan, pabrik mie instan, maju luar biasa. Bagaimana nggak maju? Koperasi pondok pesantren bangun pabrik mie instan, itu jutaan santri ke Indonesia jadi pelanggan. Karena di pondok-pondok pesantren mie instan tuh jadi makanan favorit tuh. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di Tarim pun nih tempat Hanif kuliah dulu, di Rubat-Rubat, di Timur Tengah sana mie instan itu makanan favorit, saudara. Begitu muncul pabrik mie instan dari koperasi pondok pesantren, laku jutaan di mana-mana. Nah, tapi sayang sejuta sayang, mie instan ini nggak menguasai dari hulu sampai ke hilir. Dia masih beli terigunya dari pabrik oligarki. Begitu dia maju, oligarki punya mie instan, anjlok. Marahlah oligarki karena mie-nya nggak laku. Santri berganti dari mie mereka, mie oligarki, kepada mie pesantren, saudara. Nah, begitu akhirnya mereka tersaing, saudara, nggak disuplai lagi terigunya. Ini pabrik terigunya nggak disuplai lagi. Ya pabrik yang punya pesantren bangkrut, terigu nggak ada, mau bikin mie dari mana? Nah, begitu mulai bangkrut, saudara, datang oligarki menawarkan diri. Bagaimana kita bantu? Kita beli sahamnya. Nah, dia mereka minta beli saham 50%, 60%. Kalau dikasih, baru terigunya akan disuplai lagi. Terpaksa, kalau enggak gulung tikar. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mie itu dikuasai lagi oleh oligarki. Nah, ini sebagai salah satu contoh saja. Kalau kita mau cerita bisa ratusan, bisa ribuan contoh. Kalau kita tidak kuasai
dari mulai pabrik, distributor, grosir, bangkrut kita punya usaha. Maka itu di sini ada Pak Menteri, kami dukung Bapak. Kita minta, ini kan kebijakan pemerintah, perlu ada satu regulasi yang betul-betul melindungi koperasi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Regulasi itu harus memprotek supaya koperasi yang diuntukkan rakyat ini mampu menguasai dari hulu sampai ke hilir. Bagaimana kita dagang gula bersaing? Di sini koperasi, di depan toko oligarki. Di sini kita dagang gula sekian, di depan lebih murah dari kita, karena ngambil grosirnya lebih murah. Sementara kita nggak berani dagang dengan harga yang sama. Itu gara-gara apa? Gara-gara grosirnya dari mereka, distributornya dari mereka. Akhirnya kita bangkrut melulu, nggak bisa bersaing, saudara. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan baru ini, sekarang ada Bapak Menteri Koperasi kita yang punya semangat luar biasa, apalagi beliau dari gerakan Islam. Nah, mudah-mudahan hal ini juga bisa diatasi. Sama-sama kita bantu semua, saudara, insya Allah. Nah, yang terakhir yang kita ingin ingatkan juga kepada semua yang ada di sini, begitu juga Bapak Menteri, programnya sudah bagus Pak, Masya Allah, luar biasa. Tapi maaf, di tingkat bawah ini Pak, ada para operator yang ada di bawah melakukan hal-hal yang membuat masyarakat tidak simpatik. Ini berbahaya sekali. Contoh, nah, ada yang di bawah mengambil tanah orang, tahu-tahu bikin koperasi. Saudara, saya nggak perlu sebutkan instansinya, saudara, ini terjadi. Atau ada dibangun koperasinya di pinggir hutan, atau di tengah sawah, atau di mana yang nggak ada masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang banyak ustadz dan ustadzah mengolok-olok koperasi. Nah, padahal kita yang nggak mau kan, viral saudara, sekarang ada ustadz, ada ustadzah mengolok-olok koperasi desa, saudara. Kenapa? Karena ada perilaku-perilaku yang membuat masyarakat tidak simpatik. Tentu ini bukan kebijakan Bapak Menteri, bukan, karena kan di bawah kan ada pelaksana itu Pak. Nah, ini perlu dikoordinasikan supaya yang di bawah itu jangan sembarangan ngambil tanah orang. Kalaupun mau ngambil, bicara dengan masyarakat. Nah, bicara dengan masyarakat, kemudian sama-sama dengan masyarakat musyawarah, disepakati harga yang bagus. Saya yakin masyarakat, saudara, bukan hanya menjual, insya Allah masyarakat menginfakkan tanahnya bersedia. Nah, asal semua dilakukan secara kekeluargaan, insya Allah. Nah, ini sengaja kita laporkan. Nah, ini kan salah satu sebab kita kemarin berkomunikasi Pak Saganda. Jadi di depan hutan sana Pak, Markas Syariat ini punya lahan, bekerja sama dengan PTPN, bekerja sama juga dengan beberapa instansi yang ada. Kita di situ mau bangun rumah sehat, kita juga di situ mau bangun koperasi pesantren, kita juga di situ mau bangun UMKM yang dipadukan dengan koperasi. Nah, tiba-tiba kita diberitahu oleh pihak pemangku jabatan di daerah, tanah tersebut mau dipakai untuk koperasi desa. Nah, tentu ini bukan perintah Pak Menteri, saya tahu ini yang laksanakan di bawah. Ini kan ada oknum-oknum aparat yang sembarangan mau ngambil tanah. Nah, maka itu kita langsung lapor, Pak Menteri nggak bisa begini nih, ini tanah pesantren. Nah, jadi kalau mau kerjasama, ahlan wa sahlan. Tapi kalau memang nggak bisa kerjasama, ya minimal tempat tersebut kita akan bangun koperasi pesantren. Nah, mudah-mudahan kementerian bisa membantu dalam bentuk lain, bantuan-bantuan yang sifatnya profesional, seperti perizinan, kemudahan-kemudahan surat menyuratnya, atau kemudahan untuk bisa mendapatkan yaitu produk-produk dari hulu sampai ke hilir, sehingga ke depan koperasi kita bisa hidup. Itu yang kita mau sampaikan. Alhamdulillah, setelah kita sampaikan ke Pak Menteri lewat Saganda, lewat Pak Jumhur juga kemarin yang lainnya, beliau merespon dengan sangat baik. Bahkan responnya bukan sangat baik, sampai datang lagi kemari. Alhamdulillah, takbir, sallu ala nabi. Nah, ini kalau setiap pejabat begini, nggak ada yang ribut, udah rakyat, nggak ada apa, yuk kita selesaikan bersama, yuk kita musyawarahkan bersama, bahkan kita bisa bekerja sama, insya. Saya mau tanya di sini, kalau pesantren punya koperasi, dukung tidak? Setuju tidak? Kalau masjid-masjid punya koperasi, dukung tidak? Setuju tidak? Takbir, sallu ala nabi. Siap bangkit, siap bersatu, siap majukan koperasi. Takbir. Nah, kalau ada yang nanya, Habib kenapa sih kok Habib pendukung koperasi? Saudara, satu-satunya jalan untuk melawan hegemoni oligarki adalah koperasi. Nggak bisa kita berjuang sendiri-sendiri. Orang Islam saya tahu ada yang kaya,
Tapi kalau orang Islam yang kaya-kaya berjuang sendiri-sendiri, nggak bisa mengalahin oligarki, dilibas. Nah, tapi kalau orang-orang kaya itu gabung dengan rakyat, mendukung koperasi, mungkin orang-orang kaya tersebut bisa membantu kementerian, menyediakan lahan, menyediakan fasilitas. Nanti masyarakat yang menggunakannya untuk koperasi, insya Allah ekonomi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia akan bangkit. Amin. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu yang saya mau sampaikan pada saat ini Pak Menteri. Begitu juga Pak Saganda Nainggolan dan semua. Jadi sekali lagi kita tidak pernah ragu dengan apa namanya program koperasi desa Pak. Cuman memang mungkin kita lebih banyak sharing untuk bisa saling yaitu memberikan masukan supaya koperasi desa ini tidak dicurigai oleh masyarakat dan tidak jadi bahan olok-olok. Sebab sedih betul ya kalau ada ustadz ustadzah mengolok-olok. Sekarang kan ada beberapa program pemerintah kan jadi bahan olok-olok. Sebetulnya bukan programnya yang jelek, bukan, tapi karena pelaksana di bawah ini banyak yang berperilaku mengecewakan masyarakat. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat Pak Saganda Nainggolan. Nah, ini yang sering diskusi dengan para menteri, tolong ini dijadikan masukan Pak Saganda. Begitu juga Pak Menteri, kita doakan agar Bapak Menteri kita diberikan kekuatan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khairal jasa. Sampai di sini pengajian kita. Setelah ini kita dengarkan azan zuhur, kemudian kita sholat zuhur dengan zikir yang singkat, langsung kita ziarah seperti biasa. Insya Allah kita akan ajak Bapak Menteri kita sebentar ziarah, langsung makan siang Pak. Udah disiapkan semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.